Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sampah di Pasar Gentongan Klaten tidak terangkut seluruhnya, kini menumpuk mengeluarkan bau busuk. Harga beras di sejumlah pasar di Jawa Tengah naik. Beras jenis premium dijual seharga Rp15.500 per kilogram. Kebakaran TPA sampah Desa Pengongsoran Kabupaten Pemalang tak kunjung padam, dikhawatirkan timbulkan polusi udara. Tempat pengolahan akhir TPA sampah Desa Pegongsoran Kabupaten Pemalang yang terbakar belum dapat teratasi. Jika tidak segera diatasi, kebakaran ini dikhawatirkan bisa menimbulkan polusi udara. Sudah 3 hari api yang membakar sampah di TPA Desa Pegongsoran, Pemalang belum dapat dipadamkan secara keseluruhan. Upaya pemadaman terus dilakukan namun belum efektif karena api terus meluas membakar sampah di bagian lain. Penyebab kebakaran belum bisa dipastikan karena bisa dipicu dari berbagai faktor, salah satunya cuaca ekstrem saat musim kemarau. Namun api diketahui pertama kali muncul pada Jumat malam. Jumat malam, sekitar setengah 12. Itu dari apa? Rembetan dari hutan apa? Jadi kalau kita bicara TPA itu ada 3 kemungkinan sih. Jadi memang dari gas metan, juga faktor suhu alam yang ekstrim, ketiga ya bisa saja tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Itu 3. Itu munculnya di tengah apa di pinggir, Pak? Muncul awannya di pojok pinggir sebelah utara barat. Banyaknya volume sampah membuat pemadam kebakaran sulit menjangkau titik api. Mereka menyiagakan 1 unit mobil damkar di lokasi sebagai antisipasi jika muncul titik api baru. Selain itu, mereka juga terkendala jumlah mobil damkar yang kurang memadai. Kalau kendalanya, Mas, ini yang namanya kebakaran TPA itu kan lokasinya yang terbakar sangat luas, ya. Sehingga kita memang jangkauan ke sana itu yang diperlukan selangnya lebih banyak. Cuman sementara ini selang yang kita miliki memang terbatas. Kayak gitu, itu kendalanya. Kemudian yang kedua, yang namanya sampah sudah terbakar itu kayak sekam, Mas. Api itu semakin dalam. Sehingga usaha kita konsentrasinya pada saat pemadaman itu biar tidak merembet ke lokasi yang lainnya. Jika tidak segera teratasi, asap dari kebakaran TPA Desa Pegongsoran dikhawatirkan dapat menimbulkan polusi udara dan akan mengganggu kesehatan warga yang tinggal di sekitarnya. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Pemalang. Aksi seorang pria yang menodongkan senjata jenis soft gun di tepi Jalan Gajah Timur, Gayam Sari, Kota Semarang meresahkan warga. Atas kejadian tersebut, pelaku dibawa pihak kepolisian dan menyatakan permohonan maaf atas aksi yang dilakukannya. Seorang pria menodongkan senjata api soft gun ke sejumlah warga di Jalan Gajah Timur, Gayam Sari, Kota Semarang. Setelah kejadian tersebut, pelaku yang diketahui bernama Tan Fendi dibawa tim unit reskrim dan telah dimintai keterangan. Berdasarkan penyelidikan, kejadian tersebut bukan aksi pembegalan, melainkan dipicu kecelakaan antara mobil yang dikemudikan pelaku dan pengendara sepeda motor. Tan Fendi yang saat itu keluar dari mobil untuk mengecek kondisi pengendara sepeda motor, tiba-tiba diteriaki begal dan dipukul oleh warga. Tan Fendi yang panik dan mengamankan diri, kemudian mengambil senjata soft gun dan menodongkan ke warga yang hendak mengeroyoknya. Sudah kita datangi dan kita amankan, ternyata bukan masalah begal. Ya, awal mulanya hanya senggolan antara mobil dengan sepeda motor. Kemudian senggolan dari pihak mobil itu pengen membantu menolong. Kok malah dari belakang tuh ngertinya begal dipukuli.
Atas perbuatannya, Tan Fendi menyatakan permintaan maaf kepada masyarakat Kota Semarang yang resah dengan kejadian tersebut. Nakut-nakutin biar orang tuh tidak mendekat ke saya. Masalah segitu banyaknya. Sampai dipukul di bagian mana, Mas? Berapa orang yang mukul? Banyak Pak. Mungkin itu yang disegel mengendarai motor apa? Motornya tidak jelas Pak, karena itu tidak ada plat nomornya. Potongan juga dia juga tidak pakai helm. Karena kejadian ini saya dengan warga Semarang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan tidak akan mengulangi lagi. Selain Tan Fendi, polisi juga membawa salah seorang warga yang terlibat dalam kejadian tersebut. Polisi memediasi kedua belah pihak dan mereka bersepakat untuk tidak membawa masalah ini ke jalur hukum. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Seorang pemuda menjadi korban pemukulan yang diduga dilakukan petugas keamanan kafe di Kota Semarang. Korban mengaku menghindari keributan di dalam kafe, tetapi malah menjadi korban penganiayaan. Nanda Ardi Pratama masih menjalani perawatan intensif di RSUD Sultan Fatah, Karangawen, Kabupaten Demak. Pria 18 tahun ini menjadi korban pengeroyokan yang diduga dilakukan petugas keamanan Kafe Pandawa, Kota Semarang pada Minggu malam. Nanda mengaku tidak mengetahui penyebab terjadinya keributan di dalam kafe dan berusaha menghindari. Tetapi ia malah menjadi korban pemukulan yang diduga dilakukan petugas keamanan kafe. Kan mau pulang, terus temanku sempat cekcok sama orang lain di parkiran. Temanku terus tangannya tak tarik toh, tak ajak keluar dari lokasi itu yang dengan Mandala itu. Tiba-tiba dari belakang itu security narik saya. Habis itu dilempar terus dikeroyok security sama orang. Ada orang luarnya 4 ya. Kalau saya sebagai orang tua ya saya tidak terima karena satu anak kan, keduanya kan juga bersalah. Pengen saya kita tidak lanjuti sebagaimana berlaku. Berarti ini sudah laporan Pak? Sudah kemarin di Polrestabes. Korban yang masih duduk di bangku kelas 11 SMA mengalami luka dalam di perut dan dada. Keluarga telah membuat laporan ke polisi dan berharap para pelaku segera ditahan. Agus Hermanto melaporkan dari Demak. Sosialisasi operasi zebra, para poluan di Grobogan membagikan coklat kepada para pengguna jalan. Namun, tidak semua pengguna jalan mendapatkan coklat, hanya yang tertib berlalu lintas. Polres Grobogan punya cara tersendiri untuk menyosialisasikan operasi zebra yang dimulai sejak kemarin. Mereka mengerahkan polwan di beberapa ruas jalan. Mobil maupun kendaraan bermotor yang hendak melintas diberhentikan. Mereka bukannya mau ditilang, melainkan diberi coklat secara gratis. Aksi bagi-bagi coklat ini disertai dengan sosialisasi terkait operasi zebra yang akan digelar Polres Grobogan hingga tanggal 17 September mendatang. Masyarakat pun diminta tertib berlalu lintas. Pembagian coklat sekaligus sosialisasi operasi zebra juga dilaksanakan di sejumlah persimpangan lampu merah. Kita gunakan polwan Satlantas dengan polwan Polres Grobogan membagi-bagikan coklat agar masyarakat simpatik terhadap kegiatan kita dan tentunya yang kita bagikan adalah masyarakat yang tertib berlalu lintas. Operasi zebra ini akan menyasar kepada balap liar, menggunakan ponsel saat berkendara, pengemudi di bawah umur yang belum memiliki SIM, serta kendaraan yang tidak sesuai persyaratan. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Seorang pemuda di Pati berhasil melukis 7 wajah presiden. Menariknya, lukisan tersebut menggunakan huruf yang dirangkai dari nama desa yang ada di Indonesia dan dikerjakan selama 1 tahun. Jika dilihat sepintas, lukisan ini seperti lukisan pada umumnya. Namun, jika dilihat dari jarak dekat, ini merupakan tipografi dari banyak nama. Karya inilah yang membuat Andre Andika Putra mendapat rekor muri. Kategori lukisan presiden terbanyak yang menggunakan rangkaian nama-nama desa yang ada di Indonesia. Untuk membuat lukisan wajah 7 presiden Republik Indonesia, Andre menghabiskan waktu selama 1 tahun.
Proses melukis dimulai sejak 20 Agustus 2022 dan berhasil diselesaikan pada 25 Agustus 2023. Satu lukisan wajah presiden dibutuhkan 5.000 hingga 7.000 nama desa. Total keseluruhan nama desa yang ditulis oleh Andre yaitu 43.000. Banyak yang dilalui oleh Andre saat melukis wajah 7 presiden. Untuk menyelesaikan lukisannya, ia harus mengalami sakit mata, sakit punggung, dan kelelahan. Lukisan 7 presiden ini saya gambarkan dengan menulis nama-nama desa di seluruh Indonesia. Jumlahnya itu ada sekitar 43.000 dari huruf alfabet A sampai Z. Untuk satu gambar itu sekitar 5.000 sampai 7.000 nama desa. Untuk satu lukisan itu membutuhkan waktu sekitar 1 sampai 3 bulan, Kak. Awalnya Andre membuat lukisan ini untuk memperingati HUT ke-78 Republik Indonesia. Namun karena adanya kendala, niat tersebut diurungkan dan akan diabadikan pada HUT ke-79 RI Agustus 2024. Meski sedikit memendam kekecewaan, Andre merasa bersyukur karena karyanya telah masuk rekor muri. Arif Nur melaporkan dari Pati.